nggak ada masalah apapun. Yang terpenting kan masyarakat kan selalu bertanya-tanya ya selama ini yang mana sih yang Linda, yang ada tato, yang ini, yang itu. Ternyata si Linda ini nggak punya tato. Mana coba tunjukin mana, coba tidak ada tato ya. 30 pertanyaan seputar biodata, kenalnya gimana, sudah sejak kapan, gitu-gitu aja sih, normatif aja pertanyaannya. Sekarang begini aja, kalau Linda ini adalah teman dekatnya daripada Vina, kenapa dia tidak jadi saksi di dalam kasus ini? Jelaskan dong kan? Ya. Apa yang diketahui tentang keseharian Vina, apa yang diketahui tentang hubungan Vina dengan geng motor, apa yang ketahui Linda dengan yang lain-lainnya, harus jelaskan. Dia hadir dalam ruang pengadilan, atau setidaknya dia dengan sukarela datang kantor polisi ingin menjelaskan tentang persoalan Vina sebenarnya. Ini kan nggak pernah, malah dia sekarang kan menghilang. Mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal. Saat itu si Linda punya pacar juga, anak XTC gitu. Jadi kenalnya temenan sama si almarhum Eki. Itulah, kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Teman tongkrongan doang. Teman satu tongkrongan aja. Jadi nggak ada spesial gitu loh. Maksudnya nggak ada curhat-curhatan tuh nggak ada. Linda jawab jujur. Kan selama ini yang ada di benak para netizen tuh berpikiran Linda ini disembunyikan. Nah, Linda disembunyikan atau tidak? Tidak. Nah, atas permintaan siapa Linda keluar? Atas permintaan Mbak Putri. Karena apa? Karena memang udah saatnya Linda keluar. Nah, jadi nggak ada tutup-tutupan. Linda mengatakan apa yang sebenarnya, tidak ada yang kami ajar-ajari. Tadi juga bukan saya yang dampingin, Mbak Novi yang dampingin. Gitu. Jadi, terusnya dong Mbak Novi masuk dong. Jadi karena memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum, hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Ya semoga ini kasusnya cepet selesai, cepet terungkap ya. Jangan kayak gini, kasihan banyak yang jadi sasaran bully-bulian netizen juga seperti itu, termasuk saya. Sudah saya panggil tadi. Tanyakan langsung ke Kapolri, ya Kapolri ada. Kan dengan Pak JK, orang sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Mungkin Pak, memang nggak ada masalah apa-apa juga. Kita publik justru kalau kita lihat dari sisi positif, berterima kasih bahwa publik bisa melihat dengan tegas ada perilaku menyimpang dalam pola kinerja yang dilakukan oleh instrumen negara. Ini yang pertama. Yang kedua, ternyata persoalan ini membuat semakin baik pola pemikiran negara, pemerintah terhadap kasus timah ini. Buktinya, Pak Presiden Jokowi di istana, yang di istana itu ada Pak Jaksa Agung, ada Pak Panglima TNI, ada Pak Kapolri, hanya memanggil Pak Kapolri dan membisikkan untuk menuntaskan persoalan itu. Ini dia. Sayangnya, Pak Kapolri tidak terbuka menjelaskan apa yang dimau oleh Presiden untuk dipublikasi kepada rakyat, kepada umum. Nah, kita berharap agar Pak Kapolri bisa mendorong apa yang diharapkan oleh Pak Presiden tadi untuk disampaikan oleh Pak Kapolri kepada umum, kepada publik. Kami berpikir bahwa sebaiknya Pak Kapolri menyampaikan hal itu melalui rilis dan lainnya, ketimbang publik berpikir ada hal yang berbeda yang hendak disampaikan Presiden tadinya, begitu. Kan Menko Polhukam mengatakan sudah saling bercanda, sudah saling merangkul gitu kan. Ini kan bukan persoalan merangkul atau tidak merangkul. Ini ada persoalan penanganan hukum. Pak Kapolri seperti sudah ditugaskan oleh Pak Jokowi menyelesaikan persoalan ini. Persoalan ini terjadi dan dimulai oleh unsur dari lingkungan polisi, bukan penyebabnya dari kejaksaan. Jangan dibalik persoalannya gitu. Kita masyarakat kan bisa menilai. Kami sudah duga bahwa ini akan menjadi seperti kondisi seburuk ini karena ada unsur Jenderal B ini dari awal. Dialah pelindung utama terhadap segala persoalan tambang hitam di Republik ini. Harusnya kalau ideal Pak Sigit setelah dipanggil Pak Presiden akan menyampaikan bagaimana penuntasan persoalan ini. Mabes Polri selama ini adalah link dengan tokoh-tokoh atau mafia daripada
kasus timah itu. Bahkan mereka melindungi. Jadi kalau misalnya Densus misalnya diteror ataupun dalam tanda petik diintimidasi, ya itu mereka sudah tahu jawabannya itu. Kita sudah prediksi dari Jenderal Bintang 4 mantan Kapolri inisial B, kita prediksi bahwa akan ada hal yang berbeda, tidak lazim. Dan ternyata alhamdulillah sekarang udah ditunjukkan. Jadi perilaku menyimpang, budaya-budaya di luar komando, hal-hal melanggar hukum terjadi kan. Artinya ada hal besar yang hendak ditutup-tutupi, ada kepentingan besar yang kepentingan hitam, kepentingan bau, yang kepentingan menguntungkan oleh segelintir orang, mereka hendak lindungi. Bagaimana mungkin kita percaya bahwa ada salah nongkrong? Bagaimana mungkin kita percaya bahwa institusi anti teroris bisa masuk ke kondisi seperti ini? Ini nggak rasional. Ini pasti by design, ada komando. Terlebih beberapa media sudah menyebut bahwa ini adalah perintah dari seorang kombes ya, komisaris besar. Jadi saran kami bahwa sebaiknya hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Kalau menurut kami justru karena pihak kejaksaan sudah sampai pada simpul dan melihat keterkaitan atau konsolidasi aliran uang, follow the money kepada si jenderal. Kalau kami perhatikan begitu kuat, begitu berani, dan begitu show of force-nya, tekanan mengelilingi gedung Bundar, mengelilingi gedung Kejaksaan Agung dan lain-lain. Ini tentu ada pekerjaan orang besar yang terancam akan harta yang hitam yang dikumpulkannya. Dia mungkin takut hartanya ini akan disita oleh negara. Ini pertarungan terakhir baginya. Makanya dia gerakkan upaya-upaya oknum ini. Tapi kami yakin kebaikan, kebenaran akan selalu menang berbanding kejahatan. Kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina memberikan komentar atas berbagai isu di medsos. Yang pertama, 3 dari DPO baru 1 ketangkap, tapi jutaan komentar di medsos mengatakan seolah-olah bukan itu pelakunya. Mana yang benar kita belum tahu. Isu kedua sudah mulai tersebar di masyarakat, katanya 2 pelaku DPO ini adalah nama fiktif. Tidak benar ada orangnya. Pertanyaannya, nama 2 DPO ini, 3 DPO ini juga oleh 7 terpidana lainnya diuraikan secara jelas keterlibatannya di BAB. Siapa yang memerkosa? Artinya 7 terpidana yang sudah divonis tidak pernah mengatakan bahwa pelakunya hanya 3 DPO. Mereka tidak pernah mengalihkan tanggung jawab, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan itu seolah-olah fiktif bagi mereka. Biasanya kita kalau menyebutkan nama orang sebagai pelaku, itu merupakan dalil bahwa seolah-olah saya bersih, orang lain yang melakukan. Tapi dalam BAP orang itu mengaku sama-sama tidak bersih, sama-sama pelaku, bahkan menyebutkan jenis motornya yang DPO ini, siapa bonceng siapa, sehingga menjadi pertanyaan apakah mungkin akan disebutkan fiktif 2 DPO. Kami kan datang hari ini memang menyampaikan dulu perkembangan kasus yang saat ini sedang kita tangani, kasus Vina, dan kami menceritakan kronologis, kemudian dari segala hal sampai ke DPO yang sampai hari ini juga kita sudah tahu bahwa ada 2 yang tidak ada. Nah, ini yang kami sampaikan ke Komnas HAM. Kemudian kalau perihal restitusi itu nanti kami akan bicarakan terlebih dahulu dengan Pak Hotman, hasil dari pertemuan kami hari ini dengan Komnas HAM. Jadi perlu saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9, sehingga DPO ada 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3, ada lagi yang menerangkan 3 dengan nama berbeda, ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan oleh mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Ya menurut saya betul itu. Jadi kalau misalnya tidak ada kejelasan, maka presiden perlu diminta, apalagi presiden kan tinggal 5 bulan lagi. Presiden harus berbicara, mempersilahkan kepolisian supaya terus terang atau tidak ada yang ditutupi, tapi dibongkarlah semua
dibuka seterang-terangnya supaya dia mengakhiri jabatannya dengan baik. Terkait dengan DPO bisa dihilangkan atau bisa ditukar ya, itu tergantung penyidik. Tapi menurut saya siapa pelakunya harus diumbar ke publik seterang-terangnya. Tidak perlu diunduh-unduh atau apa namanya itu dibikin main pingpong lagi, karena masyarakat sekarang lagi tertuju perhatiannya dan Polres Jawa Barat dan Polda Cirebon. Jadi jangan lagi dibikin seperti itu, karena ini lagi viral. Perhatian masyarakat fokus ke situ. Bisa aja, tapi kalau hal itu ada, sebaiknya yang bersangkutan diberhentikan. Karena berarti tidak yang bersangkutan melindungi anaknya atau melindungi kroninya. Jadi kalau dugaan itu terbukti ada, ya bisa saja itu. Tapi menurut saya apapun keluarganya atau siapapun ayah ibunya, usut setuntas-tuntasnya demi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya untuk masyarakat Cirebon, khususnya masyarakat yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana ini. Ya bisa saja anak 3 orang itu adalah 3 yang bersangkutan itu adalah anak petinggi negeri, tetapi setinggi-tingginya pejabat tinggi negeri suatu ketika nanti atau suatu saat kan pasti pensiun. Oleh karena itu diminta kepada Polres Cirebon, demikian juga Polda Jawa Barat, daripada kalian menanggung dosa, langsung ungkap aja siapa namanya. Kalau misalnya mengungkapnya, misalnya takut-takut kalau Anda sendirian, bisa dikirim ke kita kok. Jangan pakai nomor baru, picture-nya dia dianonimkan atau gambar-gambar gitu, tapi diurai di situ siapa anak itu dan siapa orang tuanya gitu. Kalau saya mendukung keluarga Pina itu, termasuk juga keluarga cowok itu, apabila masih belum ditangkap yang buron 3 orang ini, itu adalah PR penyidik. Maka kita akan berikan support supaya penyidiknya benar-benar berkontribusi untuk penegakan hukum di Indonesia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.